Tinggal sedikit lagi, ya. Part yang ketiga. Nah, kita masuk kepada kunci terakhir yang membuat bisnis kita autopilot, yaitu leadership, kepemimpinan kita. Ya, jadi kita ini pemimpin yang baik nggak sih? Pemimpin yang bisa menggerakkan tim kita nggak sih? Pemimpin yang bijaksana nggak sih? Itu mempengaruhi banget bisnis ini jadi autopilot atau tidak. Karena sejatinya, ya, karena aslinya itu tim kita itu tidak meninggalkan perusahaan ketika mereka keluar. Mereka bukan meninggalkan perusahaan, toh mereka juga cari perusahaan yang semisal kok. Mereka kerja di tempat kita. Bapak Ibu produksi apa? Kue, produksi baju, produksi madu. Nanti ketika mereka keluar, mereka juga cari perusahaan yang semisal. Kenapa karyawan tidak betah? Karena mereka meninggalkan leadernya. Mereka nggak tahan dengan kita. Mereka nggak cocok dengan gaya kepemimpinan kita, Bapak Ibu. Ya, nah yuk kita buka satu-satu. Leader itu gimana sih? Bedanya leader dengan manajer itu gimana? Kalau manajer, ya itu tadi bicaranya di belakang-belakang ini nih. Tuh ya, saya mundur dulu. Tugasnya manajer, gampangnya, ya maaf ya, supaya cepat, ya. Nih, tugasnya manajer itu bagaimana sistem-sistem ini bisa berjalan. Sekali lagi saya ulangin, tugas manajer bagaimana operasional bisa berjalan, marketing bisa berjalan, keuangan rapi, HR-nya rapi. Jadi mereka mengontrol sistem. Mereka disebut dengan atasan atau pimpinan. Tapi leader itu pemimpin. Beda kan ya? Coba kita lihat bedanya satu-satu. Ya, kalau bos, ya itu mereka apa nih? Ya, menghukum tim atau mempush timnya. Ya, nih menyalahkan tim. Ini kenapa kok belum jadi? Kenapa kok belum selesai? Sementara leader itu menyelesaikan masalah, memperbaiki masalah. Tuh. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih fokus dengan masalah, ya, ketika ngelihat karyawan, aduh, kenapa kok kerjanya kayak gini? Coba kerja yang bagus. Ayo kerjain itu. Rapikan yang itu. Bapak Ibu baru sebatas manajer. Ya, buka laporan keuangan. Ini kok nggak cocok nih? Coba sini kamu. Kenapa? Nah, itu baru sebatas bos, baru sebatas manajer. Tapi kalau leader, ayo sini yuk, saya bantu yuk. Di mana? Susahnya di mana, Nak? Di mana, Dek? Oke, kamu nggak ngerti cara nyiapin bahan ini di mana? Gitu. Nah, leader nggak boleh marah ya Pak? Belum tentu. Marah itu bukan masalah marah atau enggaknya. Tapi leader itu bijaksana. Tuh, leader itu menuntun, bukan cuma sekedar menonton. Ya, ketika kita mentraining tim kita latih mereka dengan sabar. Makanya kuncinya pertama adalah mencari tim yang tepat. Ketika tim ini tepat, kita latih sekali dua kali, mereka udah bisa. Kita kasih contoh, Bapak Ibu. Kita kasih contoh. Ya, bukan hanya sekedar, nih ada training, ikut. Yang penting saya tahunya kamu bagus, beres. Bukan cuma sekedar itu. Ya. Kedua, bos itu menakut-nakutin. Tuh. Bos itu menakut-nakutin. Kalau nggak tercapai target, nanti kamu kalau tercapainya cuma 80%, gaji kamu cuma 1,5 juta bonusnya. Ya, akhirnya mereka apa? Kerjanya karena takut. Ya, atau nih supaya mereka loyal, ya mereka kita tahan ijazah. Tuh.
Ya, banyak nggak perusahaan yang begini? Banyak. Salah nggak? Belum tentu salah. Tapi orang itu kerja karena takut. Karena ada bosnya, mereka kerja. Nggak ada bosnya, mereka santai-santai. Kalau kayak gini, gimana mau jadi autopilot, Bapak Ibu? Autopilot itu kan berjalan walau tanpa Anda. Maka Anda harus membangun kepercayaan kepada tim Anda. Anda harus yakin mereka bisa. Anda delegasikan tugas. Oke, ketika dikasih delegasi, mungkin hasilnya tidak 100%. Tapi nggak apa-apa, kan bisa kita evaluasi. Kan bisa kita tingkatkan. Bener nggak? Ya, jadi seorang pemimpin itu orang yang bisa menuntun dengan sabar tadi. Bisa memberikan kepercayaan. Meskipun memang tidak mudah mempercayai orang. Karena sifat manusia itu rentan berbuat salah. Tuh, bener nggak? Nah, pertanyaannya, hatinya kita itu lapang nggak untuk memaafkan mereka? Untuk ngasih kesempatan buat mereka? Ya, nih. Kalau Bapak Ibu yang bos, nih, itu ngasih arahan. Tuh, ya. Ngedrive, ya. Nah, contoh ya, saya kasih. Nih, ngedrive itu kan nyetir. Ya, kasih tugas, ya. Tugas kamu hari ini bla 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 bla. Yuk, buat konten ya, simpan nomor ya. Udah sampai di mana nih? Simpan nomornya. Nih nggak rapi nih. Itu namanya bos, itu namanya manajer, ya. Tapi kalau leader itu mengcoaching mereka. Mengcoaching itu mendampingi mereka, menggali, ya. Masalahnya ada di mana? Masalah itu ada di mana? Makanya beruntung banget nih Bapak Ibu yang dapat voucher coaching. Karena bisa saya gali satu persatu, masalahnya ada di mana, problemnya ada di mana. Kadang-kadang tim kita, karyawan kita itu tidak bisa melihat kesalahan mereka. Yang bisa melihat itu kita yang bisa melihat kesalahan itu. Nah, bagaimana dengan bijaksana kita menuntun mereka step by step fokus kepada solusi, itu namanya coaching. Bukan cuma sekedar mengarahkan, bukan cuma sekedar menyuruh-nyuruh gitu ya. Selanjutnya nih, kalau bos itu kasih perintah, waduh, duduknya di kursinya kayak gitu lagi nggak ada akhlak gitu ya. Tapi karena bos yang mau gimana lah gitu ya, nggak ada akhlak ya nggak ada akhlak lah gitu ya. Karyawan cuman ya nih kasih perintah. Pokoknya saya mau tahu ini beres ya. Saya mau kamu bisa hitung ya stok persediaan berapa. Tapi kalau leader itu bertanya, maksudnya bertanya gimana? Eh, apa? Saya punya tim ya namanya Coach Imam. Ini tim saya, manajer saya. Ya, saya biasanya manggilnya Bang Imam. Bang Imam bisa minta tolong nggak? Nah, gitu ya. Bang Imam lagi sibuk nggak? Kenapa kalau lagi sibuk ya saya nggak nambahin tugasnya. Ya kasihan dong. Ya lagi sibuk ditambahin ya dia makin puyeng. Ini tugas yang mana satu yang mau diselesaikan gitu kan ya. Tanya dulu. Bang Imam lagi sibuk nggak? Kalau lagi nggak sibuk, saya boleh nggak minta tolong? Minta tolong. Bang Imam bisa nggak bantu saya? Ini caranya gimana ya? Nanyanya dengan enak, bukan dengan nyuruh. Gitu. Meskipun kita bayar dia. Tapi kan di sini kita mitra dengan dia. Kita sama-sama. Ketika kita maju, kita untung, dia juga senang. Dia juga dapat untung. Ketika dia kerjanya bagus, bisnis kita bagus, sama-sama win-win solution. Yang saya bahas di awal. Kita kasih dia bonus karena omsetnya juga tercapai. Gitu. Kan omset yang besar itu juga karena kerja tim yang bagus, Bapak Ibu. Bukan kerja sendiri. Bener nggak? Jadi sekali lagi coba nih Bapak Ibu, yuk. Buka katup kita, buka pikiran kita. Kenapa sih banyak karyawan kita tuh keluar masuk, gonta-ganti. Jangan salahkan mereka. Mereka juga toh akan cari perusahaan yang semisal dengan perusahaan kita. Tapi
Coba lihat egonya kita. Kita udah zolim nggak sih sama mereka? Alhamdulillah Bapak Ibu, ada karyawan saya yang bertahan 10 tahun dengan saya. Dari tadinya tuh mereka cuma staf biasa sampai jadi manajer. Ada karyawan saya yang bertahan 5 tahun. Ya, dia jadi tim terbaik saya, jadi tangan kanan saya. Megang keuangan, enak banget nggak? Tapi coba sebentar-bentar keluar, sebentar keluar. Gara-gara apa? Gara-gara kita takut. Nanti kalau dia pinter, nanti dia minter-minterin kita. Ya makanya di-create sistem. Dibuat sistem manajemen yang rapi. Sehingga celah-celah kebocoran itu bisa kita atasi. Kita kan takut karena apa? Karenanya kita sendiri tidak mapan. Kita takut diselip, disaingi. Tapi coba, kitanya mapan. Kita berjiwa besar. Bisnis ini, untung ini nggak kita makan sendiri. Coba deh Bapak Ibu, kita punya omset 100 juta. Ya, beban operasional paling-paling cuma 30 juta. Barang dagang cuma 30 juta. Tuh, untungnya berapa? 40 juta. Masa sih kita nggak mau bagi? Toh ketika kita bagi, mereka makin loyal. Bener nggak? Jadi kalau saya pribadi tidak segan-segan menerapkan transparansi manajemen. Kita buka-bukaan aja. Kamu dapat berapa, saya dapat berapa. Sama-sama kerja keras. Ngapain idealis-idealis yang nggak jelas, Bapak Ibu? Oh, ini kan bisnis saya. Saya kan merintisnya juga capek. Mau sampai kapan kita capek? Mau sampai kapan kita tongkrongin jadi kasir terus? Nih, Bapak Ibu perhatikan. Rata-rata pengusaha UKM yang tidak mapan, ujung-ujungnya mereka jagain kasir. Tuh, jagain kasir. Kapan kita main bersama anak kita? Kapan kita punya waktu untuk menikmati uang kita? Kapan kita ngaji? Ya, kapan kita dekat dengan Tuhan kita? Kalau ujung-ujungnya kita harus jaga kasir melulu, ya, ngelucutin karyawan kita terus. Ya. Coba kita buka katup kita. Jangan merasa kita yang punya modal. Jangan merasa ini kerja keras kita. Ini kita kerja tim, Bapak Ibu. Ini mindset yang harus kita rubah. Ya. Jangan melulu haus dengan duit. Ya. Oh, ini saya mau untung yang lebih gede lagi. Semua orang mau untung. Pertanyaannya, apakah orang yang punya duit bisa bebas waktu enggak? Contoh, misalnya Pak Dokter, sekali nyuntik itu 1 juta. Pertanyaannya, emang dia bisa liburan kapan dia mau? Emangnya ketika dia lagi nggak kepengen kerja bisa gitu? Dia nggak masuk kantor, nggak masuk rumah sakit? Kan nggak bisa. Jadi walaupun punya duit banyak, tapi kalau haus duit terus, ya nggak pernah puas, nggak menikmati hidup, Bapak Ibu. Ya, pengennya main aman terus. Ya, ini rubah yuk. Kita buka katup kita. Kita buka katup kita, Bapak Ibu. Ya, malam ini mudah-mudahan ini menjadi jembatan yang membuat hidup kita berubah. Karena kita sudah sadar, ternyata selama ini saya kerja sendiri karena terlalu bergantung dengan kemampuan saya. Coba yuk. Padahal sebenarnya pondasi kepemimpinan itu apa sih? Kenapa orang mau ikut dengan kita? Ini. Intinya kepemimpinan kan kita punya pengikut. Yang disebut dengan leader, yang disebut dengan pemimpin, itu kita punya tim. Kalau kita kerja sendiri, ya namanya tidak punya tim, gitu ya. Namanya bukan leader. Nih, pondasinya tuh Bapak Ibu, kita bisa membangun hubungan dengan manusia, hubungan yang baik. Bukan cuma sebatas karyawan, tapi karyawan kita anggap sebagai saudara kita. Kita anggap sebagai adik kita. Ketika mereka loyal, mereka nyaman dengan kita. Ya.
Ya, selanjutnya mereka mau ikut kata-kata kita. Tuh. Mereka mau ikut kata-kata kita. Kenapa? Karena hatinya udah kita ambil dulu. Enak gak? Enak banget. Selanjutnya ketika mereka mau dengar kata-kata kita, tinggal kita arahkan untuk mencapai target. Yuk, targetnya bulan ini kamu save 1000 nama WA ya, 1000 nomor WA ya bulan ini. Kenapa mereka mau? Karena mereka udah loyal, udah nyaman dengan kita. Kita udah dianggap abang, bukan orang lain lagi. Jadi ketika kita bilang target, mereka nggak takut. Karena apa? Karena ketika target tercapai, omset tercapai, mereka juga senang menikmati hasilnya. Tuh, ya. Ketika kita bicara tentang visi kita, mimpi kita, 2 tahun lagi nih kita punya 2 cabang. 10 tahun lagi kita punya 100 cabang di seluruh Indonesia. Mereka percaya dengan visi kita. Kenapa? Karena mereka yakin. Mereka hatinya sudah dengan kita. Omongan kita itu didengerin sama mereka. Jadi sekarang ketika mereka tidak loyal dengan kita nih Bapak Ibu, coba kita introspeksi. Hubungan kita dengan mereka gimana? Kita peduli nggak dengan mereka? Mereka dengar nggak kata-kata kita? Ya, jadi ketika kita mampu mencetak regenerasi pemimpin selanjutnya di perusahaan kita, ini yang namanya autopilot gitu ya. Autopilot, autopilot tuh. Jadi direkturnya bukan kita lagi, kita cuma owner aja. Direkturnya ya tim kita, manajernya ya tim kita. Yang udah kita bina 5 tahun, 10 tahun, dia loyal dengan kita. Kita bisa mengetahui dia jujur atau tidak, bisa kita lihat dari sistemnya. Kerjanya bagus atau tidak, capai target atau tidak, dari sistem tadi. Inilah namanya autopilot tadi. Tinggal kita buka cabang. Cabang di sana, itu tim kita yang di sana. Cabang yang di Jakarta, itu tim yang di Jakarta. Cabang di Bengkulu. Kita melahirkan leader-leader. Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan pondasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kuncinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ilmu ini bukan ilmu yang sulit, yang hebat, yang gimana banget tuh enggak. Ya. Bahkan seorang anak SMA aja ini bisa melakukan ini kok. Seorang anak SMA, ya nggak perlu sampai kita yang sarjana atau yang udah berpengalaman, nggak mesti. Coba deh Bapak Ibu lihat. Kenapa sih anak-anak SMA ini mau cabut bareng, gitu kan? Mau apa lagi? Tawuran bareng. Karena apa? Karena mereka sering kongko-kongko, sering ngumpul-ngumpul. Ya, hati mereka udah satu. Walaupun tujuannya melenceng, tujuannya jelek, negatif. Tapi kan mereka udah satu hati dulu. Coba seandainya mereka yang udah solid begini diarahkan ya dengan jalan yang bagus. Yuk kita capai target bersama, lulus UN sama-sama, kan bisa. Nah masalahnya kan kita nggak pernah membangun hubungan yang baik ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Ya, ketika kita mau membentuk tim, mengarahkan tim, memperbaiki mereka. Karena nggak mungkin kita dapatkan tim yang sempurna, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, bahkan kitanya aja nggak sempurna. Kita aja bukan paket komplit. Nggak semua hal yang kita bisa. Kita butuh membentuk mereka. Mereka butuh mencapai target. Dan mereka butuh jago negosiasi. Coba deh sekarang. Contohnya, ada konsumen yang datang ke warung kita. Ya, ditanya, harganya berapa bajunya? 200.000. Aduh, mahal banget.
Ya minta dong saya diskon, masa nggak ada diskon? Terus karyawan kita bilang, aduh Bu, sekarang belum ada diskon. Aduh, ini saya cuma punya uang sekian. Boleh dong, minta tuh sama si Koko. Minta dong sama si bos. Kasih diskon. Terus karyawannya nanya, bos, boleh nggak bos kasih diskon? Kan gitu kan. Bosnya bilang, ya udah deh, diskon aja 20%. Akhirnya si karyawan kita bilang sama konsumennya, Bu, boleh Bu, 20%. Akhirnya apa? Karyawan ini cuma penyambung lidah dari konsumen. Bukannya seharusnya karyawan ini kan menjelaskan kenapa kok produknya bajunya 200.000. Ini manfaatnya apa aja? Ya, bahannya apa? Bener nggak? Sehingga layak. Bahkan baju 200.000 ini murah banget, Bu. Biasanya nih baju nih 300.000, bahkan mungkin 500.000. Di toko kita cuma 200.000. Coba Ibu pakai dulu deh. Ibu tes di kamar pas. Wah, ternyata Bu, baju ini cocok kalau dipasang dengan hijab yang warna seperti ini, modelnya gini. Wah, cakep banget, Bu. Itu suami Bu langsung jatuh cinta kesekian kalinya. Iya nggak? Punya karyawan kayak gitu seneng nggak? Ya. Oh, seneng banget Bapak Ibu. Karyawan kita itu bukan cuman sekedar menjualkan, tapi meningkatkan omset. Karena mereka paham apa yang mereka jual. Mereka jago negosiasi karena mereka satu visi dengan kita. Ya, jadi ya, nah di sini Bapak Ibu, ya, tugas-tugas kita nih sebagai pemimpin, ketika kita membentuk tim, ya, masalahnya kita nggak mampu membaca potensi mereka. Kita nggak tahu orang yang cocok di posisi ini siapa. Kan itu masalahnya. Bener nggak? Bahkan mungkin kita baru tahu, oh ternyata tim itu harus begini. Ini kan masalahnya nih. Ketika kita mau menggerakkan mereka, kita aja nggak deket sama mereka. Omongan kita masuk kuping kanan, kuping kiri. Diulang-ulang, baru mereka kerjain. Nggak diingetin, lu. Ya, mau kita perbaiki tim, ditegur, merekanya tersinggung. Tersinggung, besok nggak masuk lagi. Atau bahkan kita diomongin di belakang. Ketika kita bilang, target omset kita bulan ini 100 juta ya. Mereka apa? Ngeluh. Aduh, Pak, ya 100 juta Pak, saat pandemi ini Pak, bisa dapat 30 juta aja udah syukur Pak. Ya, ini kan yang kita rasakan nih Bapak Ibu. Ya, mau ngajarin mereka negosiasi, waduh, communication skill-nya kita tuh nggak cukup. Ya, jadi Bapak Ibu, coba yuk kita perbaiki diri. Ini hal yang penting banget. Ya, kalau tim kita ini solid, tim kita ini termotivasi, autopilot itu cuman efek samping aja. Maka dari sekarang Bapak Ibu, coba yuk. Ya kita bangun 4 pondasi hubungan ini yang membuat ya orang bisa memberikan semuanya untuk kita. Coba deh kita lihat. Kenapa sih seorang wanita, seorang gadis bahkan mau merelakan kehormatannya kepada pacarnya? Kenapa? Karena pacarnya bisa ngambil hati dia. Karena pacarnya ngasih perhatian, bener nggak? Sementara orang tuanya nggak ngasih perhatian. Akhirnya dia curhat ke pacar, bukan ke orang tua. Kan ini awal mulanya rusaknya generasi muda. Jadi coba yuk, kita bangun 4 pondasi membangun hubungan dengan tim kita. Bagaimana kita bisa pacaran dalam tanda kutip dengan tim kita. Mereka bisa loyal banget dengan kita. Mereka nganggap kita ayah. Mereka nganggap kita abang. Mereka nganggap kita kakak. Bukan cuma sekedar bos. Kebayang nggak sih kalau bisnis kita, cabang yang di Medan, itu dipimpin sama orang yang loyal banget dengan kita, yang udah kita anggap adik.
Yang di Jogja tuh cabangnya yang dipimpin sama orang yang kita anggap adik. Enak banget. Mereka bekerja itu dari hati, Bapak Ibu. Bukan karena harus, bukan karena tuntutan pekerjaan. Ya. Nah, 4 fondasi itu adalah ya, yang pertama ya, ambil hatinya terlebih dahulu. Gimana sih coach cara ngambil hati tim kita? Ajak mereka makan, bercanda dengan mereka, ya. Liburan juga bareng mereka. Sakit-sakit juga bareng mereka. Ketika memang omsetnya masih belum ada, masih pas-pasan, ya udah. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, ketika omset itu mepet, dulu ya, ketika saya lagi membangun nih, ketika omset itu mepet, bayar gaji karyawan aja nggak cukup. Itu memang saya bahas terang-terangan. Dan ketika mereka gajinya kita cicil, itu mereka dengan senang hati kok. Nggak komplain. Nggak komplain. Karena mereka tahu, kita juga lagi merintis. Dan nanti ketika ini besar, mereka juga mencicipi hasilnya. Gitu. Ya. Jangan berdebat dengan mereka, jangan menyalahkan mereka. Gitu. Ketika kerjanya nggak bagus, kita kasih arahan. Kita kasih contoh, bukan malah dimarahin. Kedua, ya, bagaimana mereka bisa kita bangun hubungan yang baik, ya, berikan waktu kita nih Bapak Ibu. Berikan waktu kita. Di sela-sela waktu bercanda, makan bareng, jalan bareng, liburan bareng. Ya. Jangan kitanya sibuk aja. Apa sih susahnya? Toh juga dengan kawan-kawan kita juga kita kasih waktu kita kan. Dengan keluarga juga kita kasih waktu kita kan. Jangankan dengan karyawan, jika anak tidak kita kasih waktu kita, mereka bahkan tidak menganggap kita bapaknya. Mereka bahkan nggak menganggap kita ibunya. Karena kita nggak punya waktu dengan mereka. Ya, berikan perhatian-perhatian kecil. Coba kita flashback. Kenapa kok sampai ada cewek atau perempuan yang mau mengorbankan kehormatannya untuk ke pacarnya? Pacarnya belum sah itu loh. Haram. Ketika kita bilang itu haram, mereka dengar nggak? Mereka bilang, papa nggak punya waktu untuk saya. Dia selalu ada untukku. Nah, coba. Sebenarnya ini juga berlaku untuk tim kita, untuk karyawan kita nih Bapak Ibu. Ya. Dan jangan lukai harga diri mereka. Ketika mereka salah, coba tegur dengan baik. Bahkan kalau saya nggak tegur mereka. Saya pura-pura nggak tahu. Ketika mereka salah, ya, saya pura-pura nggak tahu. Ketika nanti waktunya sudah santai, sambil makan, sambil bercanda, tuh saya singgung. Ya, duh kalau kayak gitu bisa bangkrut tuh kita sambil ketawa. Duh kalau pelayanannya kayak gitu, tuh mana ada yang mau sambil ketawa. Tapi jadi negurnya dengan negur yang halus. Jangan permalukan mereka di depan umum. Karena mereka punya harga diri, Bapak Ibu. Ketika harga diri ini cacat, kita berdebat dengan mereka. Mungkin mereka nggak berani debat karena kita bosnya dia. Nanti salah-salah gajinya dipotong. Tapi kan mereka jadi nggak seneng dengan kita. Bener nggak? Ini 4 pondasi yang kalau kita bangun, Bapak Ibu, Masya Allah, saya udah merasakan. Demi Allah, saya merasakan nikmat banget. Punya banyak bisnis, itu kita nggak stres. Bahkan saya terakhir kali ke bisnis saya melihat bisnis saya tuh mungkin udah lama banget gitu ya. Iya. Saya nggak berkunjung ke sana, saya bahkan nggak nelpon gimana kabarnya di sana, udah lama banget. Tapi itu jalan terus, bahkan bertumbuh. Bahkan memberikan hasil untuk kita. Karena kita jaga kepercayaan itu. Kita jaga kepercayaan mereka dan mereka jaga kepercayaan kita.
Kita hargai mereka dan mereka hargai kita. Ini pondasi di antara semua pondasi, Bapak Ibu. Kerjakan 3 ini aja, insya Allah, Bapak Ibu. Insya Allah. Bisnis kita jalan, kitanya jalan-jalan. Yuk, kita diskusi. Ya, segitu dulu. Sekian dari saya. Bapak Ibu, mungkin jika sudah terlalu malam, kita boleh diskusi besok saat coaching. Ya, jadi mungkin ini kita diskusi, silakan bagi ada yang mau bertanya. Atau saya pengen minta responnya dulu ya Bapak Ibu, siapa yang masih on? Yuk nyalakan mic-nya, silakan nyalakan mic-nya, yuk. Nah, kalau tadi dilarang sekarang boleh. Yuk. Silakan Bapak Ibu, yuk. Oke, hadir ya Ibu Tia ya. Halo, Pak Budi. Wah, Pak Budi dinyalakan mic-nya nih. Silakan Pak Budi. Halo Coach. Wah, ini luar biasa. Ini paket lengkap ini. Ya ya. Aduh. Dari awal sampai akhir pokoknya jos ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Budi. Iya. Gimana ya Pak Budi rasakan nih? Silakan Pak Budi. Dari awal ya saya teringat lagi di masa-masa awal ikut coaching Pak Dede nih. Iya. Dan sampai terakhir kemarin itu tentang leadership diulang lagi, sepertinya lebih masuk lagi nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, gimana? Pak Budi terbayang mau prakteknya seperti apa nih? Oh iya, udah terbayang dengan tim kecil saya, insya Allah Iya. akan langsung dipraktekkan ini. Masya Allah, luar biasa. Ini ngomong-ngomong nih, bulan ini targetnya 150 juta ya? Iya. Jos, mantap. Ini padahal dulu 6 bulan yang lalu berapa tuh omsetnya tuh? Omsetnya 30 sampai 40 juta itu. Masya Allah. Peningkatannya drastis banget ya Pak Budi ya. Ya alhamdulillah Coach. Alhamdulillah, insya Allah ya, divisualisasikan tuh omset. Wah, insya Allah bulan ini bisa 150 juta. Oke. Ya, siapa lagi mungkin yang mau memberikan kesan-kesan malam hari ini untuk kita diskusi? Mungkin besok kita akan bahas di coaching ya, lebih enak ya, Bapak Ibu. Ada Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Halo. Ya, Coach. Oke, gimana Bu Ayu? Terbuka supaya sebelum punya karyawan banyak udah mulai jadi pengalaman suami waktu kerja itu bagaimana bosnya, terus tadi coach udah ngejelasin semuanya, di situ udah terbuka banget bagaimana kita harus baik terhadap karyawan sendiri, terus bisa jadi karyawan itu kita harus menganggap mereka seperti keluarga, tapi jangan sampai terlalu dekat juga karena kan nanti wibawa seorang pemimpin itu nanti akan hilang sih, gitu sih yang saya tangkap. Iya, jos banget. Sekarang ya Ibu masih kerjain sendiri nih bisnisnya? Masih Pak, berdua aja. Tapi Oke. alhamdulillah udah punya reseller sih Pak. Oke. Nah, reseller itu kan sebenarnya tim kita juga, bener nggak? Betul. Iya. Jadi harus dibawa santai juga, tapi ditanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana mereka penjualannya baik atau tidak, mau diteruskan atau tidak. Jadi dari kitanya juga harus ada sisi positifnya biar mereka tuh betah sama kita gitu sih Pak. Iya, benar. Karena di luaran yang mencari reseller tuh juga banyak ya, bukan hanya kita ya Ibu ya. Betul Pak, harus kitanya tuh harus bertahan baik, harus baik sama mereka, biar mereka tuh betah juga sih sama kita. Yes, benar. Insya Allah nanti kita akan bahas di coaching ya, bagaimana Siap, cara Pak. meningkatkan omset kita berkali-kali lipat. Siap. Oke. Target bulan Ramadan harus punya 100 juta. Yes, insya Allah Ibu, kita minta sama Allah. Amin. Doakan ya Coach. Siap. Nanti saya siap bantu deh buat Bu Ayu ya. Oke. Oke, ya silakan. Siapa lagi nih yang mau kasih tanggapan malam-malam?
Udah jam 22.36. Wow, udah hampir jam 11 ya. Udah setengah 11 nih kita masih on ya. Bapak Ibu saya salut banget ya. Oke, silakan siapa lagi nih? Ada Ibu Zainab, pas banget akhir tahun lalu tim saya keluar, ternyata saya yang salah. Ya nggak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan, yang penting jangan terjebak di kesalahan yang sama. Ya, ya itu tandanya nggak berkembang. Kalau salahnya beda-beda ya nggak apa-apa, tandanya kita berkembang ya. Oke, siapa lagi nih kira-kira Bapak Ibu yang masih on? Pada malu-malu nih kayaknya nih. Oke ya, mungkin begitu dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan silahkan langsung dijapri saja ya. Ibu Ayu siap, oke ya. Jika ada pertanyaan langsung dijapri saja dan nanti ya bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan voucher coaching nanti akan dikabari oleh tim kita ya. Jadi ngomong-ngomong HP yang ini nih ya, yang nomor saya yang biasanya ngechat Bapak Ibu itu HP saya dan juga biasanya juga dihandle sama tim gitu ya. Kadang-kadang juga dibalasin. Jadi mudah-mudahan balasnya juga cepat. Oke, nanti kita akan cari waktu yang pas ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa bahas lebih dalam tentang bisnisnya Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin begitu dulu dari saya. Ibu Tia, semakin terbuka coach. Nanti saya mau diskusi sama suami karena selama ini baru kerja bareng suami. Masya Allah, luar biasa ilmunya malam ini saya belum tahu sebelumnya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semangat untuk kita semua. Masya Allah, alhamdulillah materinya. Ya izin dulu ya sama-sama ya. Juga udah malam banget ya. Saya juga udah ngantuk banget, udah capek banget ya. Nggak malu kok coach tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Kita ketemu lagi di sesi coaching berikutnya ya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau mungkin kata-kata atau mungkin contoh-contoh yang mungkin belum pas ya Bapak Ibu ya. Ya namanya juga manusia, namanya juga saya punya keterbatasan dan banyak bodohnya gitu ya, banyak nggak ngertinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan ini jalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa bermanfaat kepada orang banyak. Dengan Allah membukakan rezeki kita akan bisa membantu lebih banyak, beribadah lebih banyak, dan bermanfaat lebih banyak. Ya, sekian dari saya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.